Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soli dan soliha? Semoga tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal 'Alamin. Bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran kelas 3 di tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Di subtema 4 yaitu hewan kesayanganku. Tetap di SD IT Harum, Jakarta Utara. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu dan memberikan manfaat ilmu tersebut. Amin amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anak soli dan soliha bersiap ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pengasih akan dikasihi Allah Sang Maha Pengasih. Kasihilah siapapun di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Subhanallah. Dalam ajaran agama Islam, kita sudah diajarkan tentang saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah, entah itu tumbuhan ataupun hewan. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hewan kesayanganku. Begitupun dengan hewan, kita harus menyayangi. Jika tidak suka, maka jangan menyakiti. Siapakah anak-anak soli dan soliha di sini yang memiliki hewan kesayangan atau hewan peliharaan? Entah itu kucing, domba, bebek, ayam, ikan. Apa saja hal-hal yang harus dilakukan untuk merawat hewan kesayangan kita? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawatnya agar tumbuh menjadi hewan yang sehat. Salah satunya adalah memberi makan, memberi minum. Jika sakit kita kasih obat ataupun vitamin, ataupun mengajak main hewan tersebut. Dalam menjalankan itu semua, alangkah baiknya kita berbagi peran dengan orang-orang yang ada di rumah kita, ayah, bunda, kakak ataupun adik, untuk meringankan itu semua. Jadi dibutuhkan kerjasama antar anggota keluarga. Nah, bagaimana merawat ikan? Salah satunya adalah membersihkan tempat ikan tersebut atau biasa disebut dengan akuarium. Tentu kita belum bisa membersihkan akuarium tersebut, maka dianjurkan untuk meminta bantuan kepada ayah ataupun bunda ataupun kakak yang sudah lebih besar, karena membersihkan akuarium itu membutuhkan tenaga ataupun kebutuhan yang ahli. Itu adalah salah satu contoh merawat ikan. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawat ikan. Anak-anak soli dan soliha dapat melihat di buku tema subtema 4 bagaimana merawat ikan.
bisa diisi ya anak-anak soli dan soliha. Dalam memberikan makan kepada hewan-hewan yang kita miliki, tentu kita harus berbagi makanan, terlebih jika hewan tersebut ada beberapa ekor. Bisa dibantu dengan pecahan, yaitu apa sih pecahan? Misalnya saja ibu memiliki 1 buah donat, lalu Eiffel datang, ibu ingin berbagi donat tersebut kepada Eiffel. Maka ibu memberikan donat tersebut setengah kepada Eiffel. Contohnya seperti itu ya, Nak. Di sana ada gambar segitiga. Segitiga yang dipotong menjadi 2. Disebut 1/2. 1 adalah pembilang, 2 adalah penyebut. 1 pembilang yaitu bagian yang dimaksud, 2 disebut sebagai penyebut, yaitu semua bagian atau keseluruhan. Arti dari 1/2 bagian yaitu 1 dibagi menjadi 2 bagian. Arti dari 1/2 bagian yaitu 1 dibagi menjadi 2 bagian. Sampai di sini paham ya, Nak? Berikutnya adalah gambar lingkaran 1/4. Gambar lingkaran itu 1/4. 1 disebut pembilang, yaitu bagian yang dimaksud, dan 4 disebut penyebut, yaitu semua bagian atau keseluruhan. Arti dari 1/4 bagian yaitu 1 dibagi menjadi 4 bagian. Arti dari 1/4 bagian yaitu 1 dibagi menjadi 4 bagian. Bisa mengikuti ya, Nak? Dan di sini kita akan memahami pecahan. Ada beberapa gambar segitiga, lingkaran, dan persegi panjang. Dan di sana terdapat nilai pecahan. Segitiga, nilai pecahannya adalah 1/2. Berikutnya lingkaran, nilai pecahannya 1/4. Untuk persegi panjang, nilai pecahannya 2/4. Kita lanjutkan. Lingkaran berikutnya nilai pecahannya 1/3. Lingkaran selanjutnya nilai pecahannya 4/8. Di sana ada segi 6, yaitu nilai pecahannya 3/6. Bagian yang ditandai atau diarsir atau diwarnai adalah disebut pembilang. Bagian keseluruhannya disebut penyebut yang ada di bagian bawah. Lingkaran yang diwarnai warna hitam, nilai pecahannya 1/2. Lingkaran yang diwarnai warna merah, nilai pecahannya 1/4. Gambar yang diarsir menunjukkan bahwa 1/2 lebih besar daripada 1/4. Gambar yang diarsir menunjukkan bahwa 1/2 lebih besar daripada 1/4.
Sebaliknya, 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Dengan kata lain, 1/2 lebih kecil daripada 1/4 atau 1/2 lebih besar daripada 1/4. 1/2 lebih besar daripada 1/4 atau 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Ini adalah simbol ya nak, lebih besar dan lebih kecil. Berikutnya adalah lingkaran yang diwarnai oleh warna kuning, nilai pecahannya 1/6. Dan lingkaran warna hitam 3/6. Gambar yang diarsir menunjukkan bahwa 3/6 lebih besar daripada 1/6. Sebaliknya, 1/6 lebih kecil daripada 3/6. Bisa memakai simbol lebih besar atau lebih kecil. Catatan yang mesti diingat adalah dalam membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, maka dibandingkan hanya pembilangnya saja, yaitu hanya pembilangnya saja. Pembilang itu berada di atas ya nak. Lalu kita akan mengenal gambar yang dibagi sama besar. Perhatikan pada kolom berikut. Nomor 1, bangunan segitiga. Apakah dibagi sama atau tidak? Ya, sama. Gambar nomor 2, tidak dibagi dengan sama. Gambar nomor 3, dibagi sama. Gambar nomor 4, dibagi sama. Kalian bisa berlatih pada buku tema tugas membandingkan pecahan di halaman 150. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.